Minggu 26 Oktober 2025 kita berangkat. Jadi tujuan kita kali ini adalah akan mendaki ke salah satu gunung yang berada di Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, yaitu Gunung Pundak. Dan pendakian kali ini aku gak sendirian, aku ditemani sama partner, sebut saja Mas Bayu. Kita berangkat dari Jombang kurang lebih sekitar setengah 7 pagi. Berhubung Gunung Pundak dengan Jombang jaraknya tidak terlalu jauh, jadi kita berangkat sambil menikmati perjalanan. Berhubung kita mendaki dadaan, secara otomatis persiapan pun belum memadai semuanya, termasuk juga logistik. Jadi nanti sebelum sampai ke base camp, kita pun berhenti terlebih dahulu di Bundaran Pacet untuk mempersiapkan logistik dengan seksama. Dan akhirnya setelah kurang lebih melakukan perjalanan dari Jombang yaitu 1 jam, kita pun sampai di Bundaran Pacet. Sampai di Bundaran Pacet kita pun langsung membeli makanan dan mempersiapkan logistik-logistik apa saja yang belum siap yang digunakan untuk mendaki. Dan setelah logistik tidak cukup, akhirnya kita pun melanjutkan perjalanan. Sebelum sampai di pos perizinan, kita pun masuk ke Gapura dan di sini kita akan dikenakan biaya. Kalau kita akan mendaki, bila saja kita akan mendaki Gunung Pundak, maka kita akan dikenakan harga separuh. Dan setelah itu akhirnya kita pun sampai di pos perizinan Gunung Pundak. Sampai di pos perizinan kita pun langsung registrasi dan mempersiapkan barang-barang apa saja yang perlu dibawa untuk mendaki. Akhirnya jam 9 pagi kita pun melakukan perjalanan. Untuk trek awal dari Gunung Pundak ini kita akan dihadapkan dengan bebatuan yang cukup menanjak. Jadi buat teman-teman yang kesini, sebelum mendaki saya sarankan untuk pemanasan terlebih dahulu, baik pelemasan kaki maupun pelemasan tangan, sehingga ketika mendaki tubuh sudah merasa panas dan dada tidak terasa engap ketika mendaki. Setelah trek berawal dari bebatuan, kini pun berubah menjadi tanah yang cukup menanjak. Jadi seperti inilah jalur dari base camp untuk menuju ke pos 1. Jadi kita langsung dihadapkan dengan tanjakan-tanjakan dari tanah bercampur dengan akar tumbuhan. Dan setelah berjalan beberapa langkah, akhirnya kita pun bertemu dengan pejabangan. Jika ngambil jalur kiri, kita langsung menuju ke air terjun, tapi kita pun menuju ke jalur yang lurus, yaitu menuju ke Gunung Pundak. Berjalan beberapa langkah, akhirnya tanpa dirasa juga kabut tebal pun telah menyelimuti kita. Secara otomatis kita pun juga persiapan bila mana hujan turun sewaktu-waktu dengan mendadak.
Jadi memang di Gunung Pundak ini itu ada 2 jalur ya teman-teman. Dari base camp teman-teman bisa langsung lurus ketemu bundaran, bisa lurus lagi atau bisa langsung ambil jalur ke timur atau ambil kiri. Kalau teman-teman ke air terjun, mending teman-teman lewat jalur yang kiri, karena itu merupakan jalur untuk menuju ke air terjun dari Gunung Pundak ini. Oke teman-teman, jadi sekitar jam 9.37 kita sampai pos 1. Di pos 1 ada sumber mata air dan juga ada shelter. Jadi buat teman-teman yang ingin mendaki ke sini, kalian bisa istirahat di sini ya. Mungkin ketika musim hujan, teman-teman bisa menggunakan shelter tersebut digunakan untuk istirahat. Satu hal, shelter tersebut jangan digunakan untuk membangun tenda, karena memang shelter ini digunakan untuk bersama, jadi bukan untuk milik pribadi. Kita lanjut menuju ke pos 2. Akhirnya tanpa terasa sekitar 30 menitan kita pun sampai di pos 1. Sampai di pos 1 kita nggak istirahat, kita langsung melanjutkan perjalanan untuk menuju ke pos 2. Untuk keadaan pos 1 di sini ada 1 shelter dan juga sumber mata air. Akhirnya benar saja, hujan pun turun dan saya pun terpaksa harus memakai jas hujan untuk mengamankan barang-barang elektronik dan juga barang lainnya yang kita bawa. Oke teman-teman, jadi jam 10 pas kita sampai di pos 2. Berhubung kita masih ingin lanjut, jadi kita nggak istirahat di pos 2. Untuk pos 2 ada shelter. Berhubung kita mendaki weekend dan cuaca sekarang hujan, otomatis pos 2 pun penuh. Jadi kita memutuskan untuk lanjut menuju ke puncak. Akhirnya pukul 10 kita pun sampai di pos 2. Sampai di pos 2 kita pun langsung melanjutkan perjalanan untuk menuju ke puncak. Untuk jalur dari pos 2 kita pun langsung menghadapi atau memasuki hutan bambu, dan di hutan bambu inilah juga ada sumber mata air. Dan setelah memasuki hutan bambu, kita pun langsung menghadapi seperti hutan akar yang bergelantungan. Kalau sudah sampai sini, berarti kita sudah dekat dengan puncak. Dan akhirnya jalur yang awalnya landai kini pun berubah menjadi tanjakan yang cukup menguras tenaga dan membuat dada merasa engap. Hari ini aku jadi putar dulu baru harus dulu. Oh, Jangan lupa naik kuda. Entah cuma saya saja merasakan, apa kalian juga? Kalau kita berkenalan dengan pendaki-pendaki lain di jalur pendakian, seolah-olah mereka itu seperti orang yang sudah kenal lama dengan kita. Salah satu momen inilah yang membuat saya merasa senang ketika mendaki gunung. Jadi seolah-olah para pendaki itu adalah orang yang jarang dijumpai ketika kita berada di kota. Dan tanpa terasa berjalan sambil cerita, kita pun gak menyadari bahwa jalur yang sudah mulai menanjak dengan kemiringan sekitar 60 derajat.
Dan akhirnya kurang lebih 30 menit berjalan dari pos 2, kita pun sampai di puncak Gunung Pundak dengan ketinggian 1585 meter di atas permukaan laut. Setelah sampai di puncak, kita pun langsung mencari tempat yang sekiranya agak sepi, kemudian memakan logistik yang telah kita bawa dari bawah tadi. Sayangnya, ketika sampai di puncak, kami pun disambut dengan kabut tebal yang menyelimuti puncak Gunung Pundak. Yang intinya adalah di mana kita nggak bisa lihat pemandangan, baik pemandangan Gunung Welirang maupun pemandangan di sekitar Gunung Pundak ini. Jadi memang di Gunung Pundak ini itu puncaknya sangat luas ya teman-teman. Kalian juga bisa ngecamp di puncak yang utama yang ada plakat Gunung Pundak tadi. Mungkin kalau teman-teman ngecampnya pengen lama, saya sarankan mending ngecamp di tempat yang lebih teduh yang di pohon-pohon sana. Itu lebih worth it karena kalau misalkan cuaca panas, dramatis panas pun nggak kena kita langsung. Jadi buat teman-teman yang kesini yang mendaki ngecamp, mending saya sarankan ngecamp di tempat yang lebih teduh, yaitu di dekatnya pepohonan-pepohonan. Sehingga ketika cuaca hujan, maka hujan pun tidak langsung terkena ke tubuh kita atau ke tenda kita. Termasuk sebaliknya juga, bila mana cuaca panas, maka cahaya panas pun tidak memasuki tenda kita secara langsung. Karena saya sendiri pernah merasakan membangun tenda di dekatnya plakat Gunung Pundak. Kalau terkena panas, sumpah bukan ampun lagi. Dan video ini adalah jalur review untuk menuju ke pepohonan-pepohonan dari Gunung Pundak. Dan inilah tempat camp yang berada di puncak Gunung Pundak di sebelah utara, yaitu di area pepohonan. Jadi kalau kita ke camp di sini, maka secara otomatis hujan pun nggak kena kita langsung, dan juga cahaya panas pun juga nggak kena kita langsung. Saya Dimas Wijaya mengucapkan terima kasih karena sudah menonton video ini, dan terserah kalian mau like, subscribe, komen, dan share, itu terserah kalian. Ikuti terus perjalanan kami hanya di channel YouTube Dimas Wijaya. Jadi kapan kalian kesini?